Ibu Sierra, kita tunggu dulu atau bisa dimulai? Yang bergabung sudah ada 17 orang. Kita cuma Oh iya, mengefektifkan waktu karena bapak-bapak pasti mau juga. oke. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pagi hari ini, kesempatan pada pagi hari ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai media pembelajaran yang kedua, yang akan dibawakan oleh Ibu Sierra Maulida. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita langsung masuk ke materi. Saya persilakan kepada Ibu Sierra Maulida untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Arlita. Pagi Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Kita ketemu lagi ya Bapak dan Ibu. Hari ini masih hari libur atau cuti, tapi yang sudah ada di panduan, hari ini kita ada materi terkait media pembelajaran. Bahas ya Bapak, yang tentang digital, kemudian yang kedua tentang teknik pengambilan gambar, yang ketiga adalah tentang motion graphic. Saya rasa di sini Bapak dan Ibu sebagai guru multimedia sudah sangat familiar ya sebenarnya dengan istilah tadi, tapi kita akan kuatkan lagi, kita lebih perdalam lagi terkait materi tersebut. Harapannya nanti materi yang disampaikan dapat menjadi bekal ketika Bapak dan Ibu nanti membuat storyline-nya, storyline dari media pembelajaran yang akan Bapak dan Ibu produksi. Baik, untuk mempersingkat waktu saja, karena hari ini hari Jumat, biasanya kan Bapak ini Jumatan, jadi saya izin langsung sharing materi ya Bapak dan Ibu. Oh ya, sebelum saya sharing materi, tadi sudah saya share ya Bapak dan Ibu, kurikulum untuk Adobe-nya, itu ada adaptasi, ada yang Adobe XD, kemudian ada yang visual. Yang visual itu ada Photoshop, Illustrator dengan InDesign, kemudian yang satunya yang untuk video, itu kalau nggak salah ada Premiere dan After Effects. Ibu bisa ambil dari yang bahasa Inggrisnya, kalau istilahnya agak sulit untuk dipahami, sudah ada summary yang bahasa Indonesia yang satu lembar di Word, itu Bapak dan Ibu bisa adaptasi dari situ. Saja untuk kurikulumnya tadi sudah di-share, kalau ada yang mau kita setelah kami persilahkan. Oke, sekarang saya izin share materinya. Izin matikan kamera ya Bapak dan Ibu, karena di sini sinyalnya kurang. Saya matikan kamera. Ya Bu. Saya sudah lihat ya, tapi Bapak dan Ibu. Oke, baik. Sudah Bu. Seperti biasa, Bapak dan Ibu sambil snack, sambil siapkan kopi, supaya hari ini kita mayoritas akan lebih membahas ya Bapak dan Ibu. Yaitu yang pertama kita bahas tentang teknik pengumpulan dan lisensi aset digital.
Ini pada dasarnya segala sesuatu yang ada dalam form biner dan dilengkapi semua aset digital yang beredar di, enggak semua sih, sebagian besar aset digital yang beredar di internet itu ada hak kepemilikannya. Nah, data hak tidak dianggap masuk dokumen digital atau konten dapat didengar, gambar bergerak, dan data digital terkait lainnya yang sedang beredar pada peralatan digital seperti komputer pribadi, laptop, pemutar media portabel, tablet, perangkat penyimpanan, perangkat telekomunikasi, dan semua perangkat yang ketika nanti modern konsep modalitas baru yang dapat membawa atau menyimpan aset digital meskipun fisiknya itu menjadi lokasi aset digital. Agak bingung ya, tapi intinya sebenarnya aset digital itu ya kayak gambar, kayak musik, kalau jenis gadget baru yang bisa aset digital kan. Ini contoh jenis aset digital, ada karya fotografi, logo, ilustrasi, animasi, media audiovisual, presentasi juga aset digital, spreadsheet, dokumen kata, surat elektronik, situs web, dan banyak format digital dan metadata lainnya. Dalam dunia digital, dalam hak kepemilikannya itu kita namanya lisensi Creative Commons. Ini terkait lisensi Creative Commons ini mungkin keluar dari instruktur Adobe itu sempat ada pertanyaan di sertifikasi Adobe Certified Associate, itu ada pertanyaan terkait lisensi Creative Commons. Jadi intinya begini ya Bapak dan Ibu, aset digital yang ada di internet itu kan semuanya punya hak kepemilikan. Siapa yang punya haknya itu yang kayak kalau Bapak Ibu di Google kemudian di download itu kan ada kayak semacam warning dari Google-nya. Nah, untuk menggunakan aset tersebut, etikanya seharusnya Bapak dan Ibu memohon izin langsung kepada yang punya aset atau pemilik asetnya. Harusnya seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya setiap mau pakai gambar atau aset digital yang ada di internet, harus izin pemiliknya, itu kan kadang-kadang agak kurang fleksibel gitu, agak susah gitu. Nah, makanya ada organisasi nirlaba yang memfokuskan memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Maka ini maksudnya untuk mengantisipasi yang tadi, kalau misalnya mau pakai aset biar nggak harus selalu izin langsung ke pemiliknya, makanya ada yang namanya ini. Nah, kayak organisasi nirlaba yang fokusnya memperluas cakupan karya kreatif supaya bisa dipakai lagi sama orang lain secara. Jadi kalau misalnya sebuah gambar ada lisensi CC-nya ini, lisensi Creative Commons-nya ini bisa dipakai kembali tanpa harus izin lagi ke pemiliknya. Nah, akan tetapi lisensi Creative Commons ini dia punya aturan-aturan dalam penggunaannya, kan banyak jenisnya. Nah, akan kita bahas ya Bapak dan Ibu. Ini adalah si Creative Commons. Jadi terdiri dari 4 modul utama. Yang per modul atribusi DIY yang membutuhkan atribusi ke pencipta aslinya. Kemudian jenis kedua, jenis lisensi bagi rupa atau share alike yang memungkinkan adanya karya turunan di bawah lisensi yang sama atau serupa. Kemudian ada lisensi Creative Commons non-komersial atau NC, yang mana ciptaan tersebut ini nggak bisa digunakan untuk tujuan komersial.
Kemudian yang terakhir, lisensi Creative Commons tanpa turunan aktif, memperbolehkannya ada yang aslinya tanpa turunan. Jadi jenis itu keempat modulnya tadi itu dapat dikombinasi utama dari Creative Commons. Jadi tadi kan jenisnya ada 4, tapi 4 jenis itu bisa dikombinasikan satu sama lainnya. Kombinasinya yang pertama atribut sisi yang atribut tulisannya CBY. Kemudian yang kedua, kombinasi lisensi Creative Commons alike. Biasanya ditulisnya CC BY SA. Kemudian yang ketiga, attribution no derivatives. Ini gabungan antara attribution sama no derivatives. Keempat, spesial. Nah, ini biasanya ditulisnya CC BY NC. Yang kelima, ini attribution sama non komersial ditambah lagi share alike. Ditulisnya kemudian terakhir attribution non sama no derivative. Ditulisnya CC BY NC sama ND. Atribusi itu apa? Lisensi sisi atribusi ini kalau misalnya ada selembar yang ada logo sisi nih ya Bapak dan Ibu, logo sisi di atasnya, kemudian ada ini maksudnya dia jenis lisensi Creative Commons Attribution, di mana penggunanya itu diperbolehkan untuk berbagi, maksudnya menyalin pun. Jadi bebas nanti kalau misalnya aset digital baik berupa gambar, musik atau video atau file yang bisa yang punya lisensi sisi attribution ini Bapak bisa langsung dibagikan dalam bentuk dan format apapun. Dan Bapak dan Ibu juga bisa mengadaptasi, bisa diubah, kemudian dibuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya YouTube nih, dimonetisasi, itu kan terus kemudian Bapak dan Ibu pakai aset digital yang lisensinya sisi attribution ini, Bapak dan Ibu bisa menggunakan aset tersebut secara bebas, boleh digabung sama video Bapak dan Ibu yang lain, boleh di-cut, boleh dimodifikasi lah. Akan tetapi ada syaratnya kalau Ibu harus tetap mencantumkan terhadap lisensinya. Menyatakan bahwa telah ada perubahan dapat melakukan hal ini dengan cara yang sesuai, tidak kan bahwa pemberi lisensi ini menggandeng pengguna. Jadi maksudnya Bapak dan Ibu kan bebas pakai Bapak dan Ibu tetap harus ngasih aplikasi aslinya. Jadi misalnya kalau Bapak dan Ibu makainya di PowerPoint ya dikasih atribusi. Atribusinya itu sebaiknya biasanya ada di bawah gambarnya ditampilkan. Misalnya Bapak dan Ibu pakai gambar vektor dari FreePik atau gambar vektor yang ada lisensi sisi atribusinya itu biasanya boleh dipakai asal ada kalau misalnya nggak bisa dicantum di bawah gambarnya, di end slideshow atau end PowerPoint bagian akhir Bapak dan Ibu bisa nulis atribusinya di situ. Gitu. Kemudian jenis dan yang alike. Jadi di sini Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk berbagi, menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun. Boleh juga diadaptasi, tadi boleh diubah, mau di crop, mau di rotate, mau dibebas lah, pokoknya dimodifikasi, dibuat karya
untuk kepentingan apapun termasuk komersial, asalkan dan mengubah atau bikin turunan dari materinya itu harus luaskan kontribusi di bawah lisensi yang sama materi aslinya gitu. Nah, tadi saya lupa jelaskan, namun tidak mengisyaratkan yang atribusi yang enggak mengisyaratkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda ataupun penggunaan Anda. Ini maksudnya begini, digitalnya mereka memang kan lisensinya ada lisensi attribution. Kalau dipakai biasanya untuk kayak kepentingan kayak black campaign atau karya-karya yang sifatnya negatif gitu, itu enggak, walaupun Bapak dan Ibu pakai karya mereka secara bebas dan tapi tetap harus atribusi, itu maksudnya belum tentu kalau mereka mendukung campaign Anda yang kayak gitu. Tanpa turunan. Seperti yang di atas Bapak Ibu, ada sisi, ada gambar orang, gambar ikon orang ini ikonnya atribusi, kemudian kalau tanpa turunan itu ada ikonnya sama dengan seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu boleh berbagi, ini boleh dibagikan, disebarluaskan kembali materinya dalam bentuk dan format apapun, pun termasuk komersial. Jadi boleh untuk kepentingan komersil juga, tetapi syaratnya harus seperti tadi atribusinya pada pemilik aslinya, kemudian nggak boleh dimodifikasi karena dia tanpa turunan. Intinya kalau misalnya Bapak dan Ibu mengubah atau bikin turunannya, karya tersebut nggak boleh dan Ibu sebarluaskan gitu karena dia jenis lisensi attribution non derivatif. Yang kreatif attribution sama istilahnya non komersial ya. Jadi keragaman atribusi non komersial intinya. Jadi di sini Bapak dan Ibu diperbolehkan mengajukan, tetapi syaratnya harus tetap mencantumkan atribusi dan nggak boleh dipakai untuk komersial, jadi nggak boleh dipakai kalau misalnya di YouTube nggak boleh dimonetisasi. Intinya Bapak dan Ibu tersebut kemudian nggak boleh juga misalnya kalau dipakai untuk advertising agency gitu buat iklan kayak gitu kan dapat ini ya dapat penghasilan Bapak dan Ibu di situ. Itu nggak diizin lisensi yang atribusi non komersial ini. Kombinasi selanjutnya atribusi non contohnya ada attribution ini non komersial berbagi bentuk atau format boleh juga akan tetapi terus ngasih atribusi kemudian boleh dikomersialkan dan yang terakhir kalau diubah atau dikubah Bapak dan Ibu harus mengeluarkan kontribusi di bawah lisensi yang sama dengan materi aslinya. Selanjutnya kombinasi atribusi non komersial sama non derivatif. Jadi Bapak dan Ibu boleh berbagi dengan syarat nggak boleh komersialkan dan nggak boleh ada turunannya. Untuk lebih jelasnya, Ibu bisa cek websitenya langsung ini yang https penjelasannya terkait lisensi kreatif kami ini lebih lengkap lah. Anggaran lisensi sebagai kasus lisensi
pada tahun 2013 ini ada seorang fotografer yang mengajukan gugatan Bapak dan cukup populer ya, ia mengklaim bahwa BuzzFeed ini telah melanggar hak cipta salah satu foto yang ia post di Flickr. Fotografer tersebut meminta BuzzFeed untuk membayar ganti rugi sampai 3,6 juta dolar US, jadi sekitar 48,2 miliar. Jadi kalau pelanggaran lisensi itu bisa dituntut dalam setiap negara itu berbeda-beda ya Bapak dan Ibu. Dan lisensi yang lainnya yang di Indonesia yang pernah populer, video ini pernah dihapus sama YouTube karena dianggap melanggar hak cipta. Kemudian diketahui lagu itu memiliki nada dan lirik yang hampir sama dengan lagu Aku Bukan Boneka yang sempat booming di tahun 2007 karena dinyanyikan oleh Rini. Bukan Boneka ini dirilis pada Jumat 29 Mei 2012, sehingga videonya ini trending di posisi satunya YouTube dan disaksikan oleh lebih dari view. Jadi ini yang menuntut ini kalau pencipta lagunya ya, bukan Rini Wulandari untuk singernya sih, tapi yang menuntut pencipta lagunya. Tapi ini sudah ada di YouTube karena kasusnya ini diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Jadi sudah mulai videonya di YouTube. Kemudian ini yang YouTuber calon sarjana, Bapak dan Ibu pasti sering nonton YouTube ini pasti sangat familiar ya, YouTubernya yang calon sarjana memang menarik sekali itu konten-kontennya, mirip kayak on the spot ya. Nah ini sempat menghilang setelah sempat membuat heboh karena kasus plagiarismenya beberapa waktu lalu. Nah, calon sarjana ini disuspend sama YouTube karena dianggap melakukan pelanggaran haki. Nah, akun calon sarjana ini banyak menggunakan thumbnail video milik akun lain di luar negeri tanpa izin ya, Bapak. Nah, channelnya calon sarjana ini sempat punya 13 juta subscriber, ini banyak sekali ini penghasilannya. Dan dalam videonya yang berjudul Nominated YouTuber with 13 million subs, ini yang istilahnya yang melaporkan ini namanya YouTuber Jeti. Jeti ini mengatakan setelah mengungkap prakteknya calon sarjana, dia juga berhasil mengajukan copyright strike terhadap videonya calon sarjana yang dianggap meniru kontennya. Jadi ceritanya YouTuber Jeti ini ngeluarin konten dalam bahasa Inggris, kalau nggak salah terkait gimana cara mendapatkan pokoknya cara mendapatkan subscriber yang Nah, itu kontennya itu diadaptasi langsung sama calon sarjana, jadi kontennya sama persis, cuma diubah bahasanya, tapi gambar yang dipakai, footage-nya itu sama semua. Jadi istilahnya dia cuma nge-translate aja dari videonya si JT ini. Nah, setelah itu YouTuber JT ini kan ngelihat video-videonya calon sarjana ini memang konsepnya suka kayak gitu, jadi meniru konten buatan YouTuber lain. Nah, dia langsung ngasih tahu ke YouTuber ditiru calon sarjana lewat Twitter gitu. Jadinya sekarang itu udah dihapus ini calon sarjana, namun kalau Bapak dan Ibu cari di YouTube, tapi itu sebenarnya akun lain yang diubah namanya, jadi subscribernya udah nggak sebanyak dulu lagi. Kita sudah membahas sedikit terkait lisensi, sekarang ada teknik pengumpulan aset yang Bapak dan Ibu bisa terapkan. Terlihat juga, namun buat Bapak dan Ibu yang belum tahu, ini bisa dipraktekkan dan cukup berguna ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ini pakai tanda kutip. Pemakaian tanda kutip ini berguna untuk
atau urutan yang sama sesuai dengan yang diketikkan nih. Jadi misalnya Bapak dan Ibu browsing kalimat ilmu komunikasi menurut Deddy Mulyana, kalau Bapak dan Ibu browse langsung di Google itu kan keluarnya pokoknya yang ada ilmunya, yang ada komunikasinya, yang ada menurut, yang ada Deddy Mulyana. Jadi kalau Bapak itu satu kalimat dengan urutan ini Bapak dan Ibu tambahkan tanda kutip, maka hasil filter jadi sedikit yang istilahnya ada susunan kalimatnya seperti ini. Jadi ilmu komunikasi menurut Deddy Mulyana seperti itu. Dua, Bapak dan Ibu bisa untuk kata. Jadi kalau misalnya di sini nyari tentang burung phoenix nih, di mana nama phoenix ini juga sebuah kota di Arizona. Agar itu nggak berisi tentang kota yang di Arizona, maunya cuma burung phoenix saja yang keluar, Bapak dan Ibu bisa mengetikkan di Google phoenix, kemudian dikasih tanda hubung atau strip Arizona. Jadi yang keluar biar khusus untuk yang burung phoenix. Akan berbincang buat mencari beberapa yang contohnya nih kalau Bapak dan Ibu kemudian dengerin lagu yang enak, terus pengen itu semua liriknya, cuma inget sepotong-sepotong, kayak gini misalnya, kemudian bintang diberi ada right now nih yang di musiknya, kemudian yang nggak jelas lagi bintang, kemudian me, kayak gini. Nanti kalau Bapak dan Ibu bro seperti ini, hasil pencarian yang keluar ini lagunya The Beatles nih, yang memiliki liriknya Come Together Right Now Over Me. Jadi yang nggak kedengeran jelas dia bisa intinya gitu. Kemudian selanjutnya tips pencarian pada mesin pencari Google. Kalau misalnya mau cari digunakan juga untuk cari yang mirip. Caranya dengan mengetikkan related titik dua. Jadi misalnya mau nyari diketik related titik dua digital.com. Jadi tergantung mau yang mirip-mirip Kompas nih related titik dua kompas.com gitulah kira-kira. Terus kemudian kalau Bapak dan Ibu mencari di antara dua nilai atau waktu nih, jika Bapak dan Ibu mencari sesuatu di antara dua nilai atau waktu tertentu, maka bisa pakai titik dua kayak gini. Jadi misalnya di sini ingin mencari Presiden Indonesia tahun 2000 sampai 2020, maka diketikkan aja Presiden Indonesia 2000 sampai 2020. Atau misalnya Bapak dan Ibu pengen nyari ini nih, tutorial Blender nih misalnya, tapi baru-baru aja, jadi bisa diketik aja misalnya tutorial Blender misalnya dari 2018.2 2020 gitu. Karena kan kalau untuk software kan sering ini ya Bapak dan Ibu sering ada update berkala. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita pengen nyari tutorialnya kan pengen nyari yang baru-baru aja, ini bisa digunakan, cukup membantu biasanya. Ada mesin pencari Google lagi, ini mencari hasil berdasarkan file type. Ini saya rasa sudah sering digunakan juga. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen mencari file atau footage dengan file type tertentu atau tipe file tertentu, bisa diketik nih misalnya mau nyari PPT nih makalah bakteri, diketik file type *2 PPT, maka hasilnya akan terfilter saja yang keluar dalam bentuk format PowerPoint. Apalagi kalau misalnya di dunia desain nih sering mau nyari gambar PNG gitu juga bisa pakai ini. Icon komputer, kemudian tinggal diketik file type *2 PNG gitu. Walaupun nggak semua tipe bisa dikenali sih, tapi mayoritas kalau yang umum-umum ini bisa. Kemudian tips lainnya lagi, jika mencari informasi dari situs tertentu, Bapak dan Ibu bisa
kan titik yang ingin dimunculkan. Contohnya informasi seperti pemberitaannya Pak Jokowi cuma dari situsnya Kompas bisa di.com. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya mau mencari sinonim dengan tanda kayak tak terhingga ini, kan kadang susah ya kalau mencari istilah atau pengertian. Kalau mencari arti gratifikasi, Bapak dan Ibu bisa mengetik kayak gratifikasi, hasil-hasilnya lebih ke kayak definisi atau pengertiannya. Juga sama Bapak dan Ibu pada Google kalau mencari gambar itu bisa difilter mulai dari ukurannya, kalau nggak salah ada kecil, Bapak Ibu cari gambar yang resolusinya tinggi, bisa pilih yang besar ya Bapak dan Ibu. Kemudian warnanya, nah ini kayak vibe warnanya juga bisa dicari, misalnya dominan. Nah, di sini akan ada pilihan kalau misalnya Bapak dan Ibu nyari yang ada lisensi penggunaan ini. Kemudian jenisnya bisa dipilih juga dan waktu postingnya. Di filter juga. Kanan itu atau alat keluar parameter untuk filternya. Ada basus, durasi, sama sumber dari alamat situsnya. Digital ya Bu, intinya highlight, kemudian license the right to like. Jadi kebebasan itu adalah hak untuk melakukan apa yang saya sukai. Tapi lisensi itu hak untuk melakukan apa yang Anda suka. Jadi ada kebebasan namun dibatasin oleh lisensi. Selesai untuk materi aset digital. Silahkan kalau ada Bapak dan Ibu yang mau berdiskusi. Kalau akan saya bantu jawab. Bisa ya. Ditulis di kolom chat ya. Saya kembalikan ke Mbak Arlita ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Sierra. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menyalakan mic-nya atau menuliskannya pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Pagi Bu. Ya, pagi Pak Ahmad Torik, silakan. Iya Bu, mau tanya Bu, kan saya kan kalau kadang lagi males ngedesain gitu, biasanya kita ambil apa template-template ya. Salah satunya yang sering saya gunakan kalau Illustrator itu di Freepik. Nah, itu kalau kaitannya dengan lisensi itu dia di Freepik itu lisensinya yang seperti apa ya Bu ya dia? Ya. Oke. Ya. Untuk Freepik sendiri, saya kurang tahu dia isinya atau tidak. Tetapi Bapak dan Ibu, Freepik itu kan ada batasan untuk dan mendownload template dalam 1 hari ya Pak ya. Jadi kalau nggak salah 1 hari betul, itu cuma maksimal bisa download, saya lupa 3 ya. Nah, tapi seharusnya ketika Bapak Torik menggunakan aset digital punya Freepik itu, dia pasti di bagian terakhir ketika Bapak download itu pasti minta. Jadi untuk Gimana, aman, Bu? Gimana? karena kita Minta juga apa, nggak Bu? tahu di desain pakai apa, tapi yang jelas dia minta atribusi Pak. Jadi Bapak coba download lagi di Freepik, itu pasti di bagian akhir itu ada ya kayak satu halaman yang ini kayak dia kalau
Jadi untuk Oh, karya oh iya misalnya betul iya. menghargai Betul betul. desainnya atau yang itu dikasih link supaya untuk Bapak copy, dan seharusnya link itu dicantumkan ketika Bapak pakai gambar. Oke, baik Jadi baik baik untuk baik. apalagi di dalam dunia desain, kita kan harus menghargai karya desain lah. Saya rasa sih apa-apa kalau di situ tulisannya, tapi itu harus di-copy link dari link untuk mengatribusi si pencipta itu, Pak Torik. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik. Terima Sudah kasih cukup jelas. Pak Torik, Bu Terima Syera. kasih, pertanyaannya menarik sekali. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Tadi ada pertanyaan lagi? Jika tidak, mungkin bisa dilanjut, Mbak Sih. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Lisensi tadi mohon untuk dipelajari juga ya, karena kalau nggak salah saya pernah dikasih kayak contoh soalnya yang di sertifikasi Adobe itu pernah keluar jenis lisensi itu yang ditanyain. Kalau misalnya kayak ada logo tadi kan, kalau misalnya ada logo orang itu attribution, kalau misalnya ada tanda sama dengan itu dia nggak boleh diturunin kayak gitu. Itu aja nanti yang harus Bapak dan Ibu mungkin baca-baca kembali. Baik, terima kasih Mbak Arlita. Saya izin lanjut materi selanjutnya ya Mbak ya. Iya, silakan, Bu Sih. Selanjutnya kita bahas sekilas saja terkait teknik pengambilan gambar dan Ibu, Bapak dan Ibu yang biasanya fotografi atau videografi, saya rasa sudah sangat familiar dengan materi ini. Tetapi kita diskusikan saja bersama, kita bahas lagi, mungkin untuk teman-teman atau Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mendengar materinya bisa di-up lah istilahnya, bisa diingat-ingat kembali terkait materi ini. Media pembelajaran basis video, ini berdasarkan riset dari 95 perusahaan nih, kalau di perusahaan untuk melatih karyawan mereka karena elemen visual dan audionya itu membuat informasi mudah dimengerti. Saya rasa cukup jelas. Kemudian memberikan rasa nyaman dalam belajar ya, karena kalau misalnya kita nonton video itu effort kita untuk istilahnya mempelajari materinya itu jauh lebih rendah daripada effort kita ketika kita harus membaca visualisasi dalam bentuk kata-kata saja. Misalnya kayak membaca buku itu kan kita lebih berpikir gitu. Jadi kadang-kadang otaknya bisa lelah gitu. Tapi kalau misalnya nonton video itu kita bisa lebih santai gitu. Nah, kemudian durasi singkat pada video ini meningkatkan daya ingat. Kemarin kita sudah sempat belajar ya Bapak dan Ibu, kira-kira durasi yang video pembelajaran itu berapa lama. Akan tetapi Bapak dan Ibu mengingatkan kembali bahwa itu kan durasi untuk satu video, tapi ada lagi dalam satu harinya itu kira-kira berapa kali nonton video ya yang efektif itu. Nah, berdasarkan hasil riset itu, untuk mempelajari sesuatu dari video, misalnya video tersebut dalam bukan pembelajaran entertainment atau tutorial, itu siswa rata-rata itu cuma bisa menyerap materinya, ini berdasarkan penelitian, itu dalam satu minggu itu sekitar 18 jam, 18 sampai 20 kalau nggak salah. Jadi itu bisa pelajari atau video itu sekitar
sampai makanya di sini untuk pembelajaran daring pun itu ada ketentuan maksimal dalam sehari itu sebenarnya 4 jam. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Karena itu rata-rata istilahnya pembelajaran yang bisa diserap oleh siswa dalam sehari. Tapi untuk beberapa siswa atau peserta didik itu kan kayak punya passion, punya kemampuan yang di atas rata-rata. Nah, kalau misalnya beberapa siswa spesial ini istilahnya, itu mereka punya ketahanan lebih tinggi dalam belajar menggunakan media digital. Jadi dia itu kalau berdasarkan riset itu bisa belajar sampai dengan 50 jam dalam 1 minggu. Jadi sehari itu 8 jam lebih lah kira-kira. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya mau aman ya pakai rata-rata, cuma memang ya ada beberapa siswa tertentu yang dia tuh punya passion banget. Pernah mendengar ceramahnya Mas Andre Surya, kalau nggak salah dia adalah animator yang cukup populer, yang punya sekolah animasi ESDA. Itu dia cerita itu karena dia suka banget sama animasi itu, sampai dia itu malamnya itu belajarnya diam-diam. Jadi dia belajar animasi diam-diam tengah malam, makan waktu tidurnya sehingga jadi lebih sedikit untuk mempelajari animasi itu. Itu karena dia passion banget di bidang animasi. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, harapannya anak-anak SMK atau peserta didik SMK itu punya passion juga di bidang yang sudah mereka pilih gitu. Nah, kemudian video ini dapat di-pause, di-rewind, diputar ulang. Terus kemudian konsep storytelling ini, kalau video yang baik itu kan pasti konsep storytelling-nya dibuat dengan baik juga, agar menumbuhkan pemahaman yang baik juga gitu. Jadi kan lebih fleksibel ya Bapak dan Ibu untuk video itu daripada misalnya kalau kita mendapatkan materi langsung diajarkan atau kalau praktek misalnya praktek menggunakan tutorial praktek menggunakan efek apa gitu di Adobe After Effects. Nah, itu kalau diajarkan itu biasanya pasti banyak kendala, ada yang ketinggalan, ada yang error. Nah, kalau misalnya ada videonya itu seenggaknya bisa mengakomodir untuk peserta yang istilahnya biasanya lebih lambat lah dalam belajarnya. Dan kita mengenal kamera terlebih dahulu, saya akan bahas sekilas saja karena kalau kamera saya di mana ini dari ISO, shutter speed, sama aperture atau bukaan. Terhadap cahaya, jadi semakin tinggi setting ISO-nya, kamera terhadap cahaya. Jadi di sini kalau ISO-nya rendah 100 ini dia biasanya hasilnya cenderung lebih gelap daripada yang ISO tinggi, yang ISO 1600. Nah, Bapak dan Ibu sampai ISO tinggi ini kan terhadap apa ya tingkat kecerahan gambar gitu. Namun di bawah ini ada contoh yang ISO-nya 100 dengan yang di sebelah kanan ini ISO-nya 1400. Ini hasilnya di ISO 100 ini kan bersih ya, nggak ada noise, nggak ada. Sedangkan yang ISO-nya kalau tinggi itu biasanya cenderung noise. Namun mungkin kita bisa berdiskusi di sini Bapak dan Ibu, kira-kira kenapa ini kok ISO-nya 100 sama ISO-nya 6400 kok tingkat kecerahannya sama, padahal kalau di atas ini digambarin kalau ISO-nya 100 kan biasanya lebih gelap daripada yang ISO 600. Kira-kira kalau bikin ISO 6400 keterangannya sama. Kita biar nggak itu kita diskusi ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa jawab, silakan. Dan Ibu guru-guru yang suka fotografi nih kemarin siapa? Ada Bu Francisca ya kalau nggak salah.
Bapak dan Ibu. Di sini ISO-nya beda, tetapi kok tingkat kecerahannya sama. Halo, Bu. Oke, silahkan Pak Halo. Indro. Pak Ardani Pramono juga jawab nih. Oke, silahkan Pak. Halo? Halo. Oke, halo, terdengar Pak Hendro. Jawab Pak. Ini dengan Supriyadi, Bu. Oh, Pak Supriyadi sekarang. Pak Supriyadi Ya, dijawab. saya coba sharing ya, Bu ya, dengan ISO yang Oke, berbeda. silahkan. Namun kualitas kecerahannya kok sama gitu. Artinya kan tadi di awal ada segitiga exposure itu tadi. Jadi dari kedua sisa dari ISO itu, selain ISO kan dia ada bukaan dan shutter speed. Jadi bisa disetting menggunakan bukaan dan shutter speed itu sendiri. Artinya ketika shutter speed itu rendah, maka hasil gambar juga akan lebih terang gitu. Dan ketika aperture-nya juga lebih besar atau bukaannya lebih besar, maka gambar juga akan lebih terang. Artinya bisa kita kombinasikan di saat kita ingin menggunakan ISO tinggi, berarti kita kombinasikan dengan dua setting itu tadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Supriyadi, luar biasa ya jawabannya sempurna sekali. Jadi intinya penggunaan ISO ini saling terkait dengan penggunaan shutter speed sama bukaannya. Jadi kira-kira gitu. Jadi alasannya walaupun di sini ISO-nya beda, tapi nilai shutter speed atau aperture-nya, bukaannya itu pasti beda antara yang ISO 100 sama ISO 6400. Terima kasih Pak Supriyadi. Kita lanjut ya. Ini disampaikan efek ISO-nya ya Bapak dan Ibu untuk ISO yang dengan shutter speed semakin lambat, cahaya yang semakin banyak, jadi hasilnya dia semakin terang. Gitu. Terus kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai ISO yang terlalu tinggi, ini memang suka dia cenderung untuk noise ya, tapi tergantung ininya sih, tergantung kualitas kameranya sih. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi, umumnya ini suka ada kayak bintik-bintik green kayak gini. Kan ada ya Bapak dan Ibu shutter atau selama apa sensornya itu menerima cahaya. Jadi kecepatan shutter ini diukur satuannya detik. Semakin cepat shutter speed-nya, semakin cepat shutter speed-nya membuka, itu cahaya yang masuk itu kan juga semakin sedikit sebenarnya. Kemudian kalau semakin lambat shutter speed-nya, itu cahaya yang masuk itu lebih intensitasnya lebih banyak. Terus kemudian shutter speed ini bisa berpengaruh terhadap blur sama jelasnya gambar ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya speed-nya lambat, itu ada speed-nya cepat, itu hasil cenderung lebih kecil. Nah, ini kalau yang suka fotografi pasti tahu sekali ya, ini permainan untuk efek shutter speed. Di sini kita mau diskusi lagi nih, kira-kira gimana fotografi ini diambil? Settingnya seperti apa kira-kira? Ada yang bisa jawab lagi? Tadi Pak Supriyadi. Selain Pak Supriyadi mungkin teman-teman ada yang mau jawab kira-kira foto yang ada di sini ini diambil settingannya. Apakah shutter speed-nya cepat atau shutter speed-nya lambat? Nggih, silakan. Dengan mode blue rendah apa ya, Pak? Penangkapan rana rendah. Iya. Kalau saya pernah mencoba dengan mode blue yang ada di kamera SLR, Bu.
Oh ya, kalau mode ya Pak ya. Kalau misalnya exposure-nya settingannya gimana Pak? Jadi shutter speed-nya dia pakai yang cepat atau pakai yang lambat? Yang lambat. Karena saya coba dengan shutter speed yang lambat. Nah. Jadi shutter speed-nya rendah ya, Bapak dan Ibu. Kemudian jadi dia bisa mengambil gerakan airnya dengan apa ya? Jadi kelihatan blur ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini efek blurring ya biasanya. Nah, kemudian ada satu lagi yang harus dipenuhi Bapak dan Ibu untuk biar gambarnya ini yang ngeblur airnya saja. Ini kira-kira apa kira-kira yang harus syarat yang harus dipenuhi lagi? Untuk syaratnya saya biasanya menggunakan tripod, kemudian timer. Oke, benar sekali ya Pak Budi. Jadi syaratnya untuk ngambil gambar seperti ini pakai tripod. Jadi kameranya nggak boleh goyang. Kalau misalnya kameranya goyang sedikit aja dipegang, ini pasti tebing-tebingnya ini juga ikutan ngeblur semua. Benar sekali Pak Budi, terima kasih. Luar biasa analisisnya. Oke, sudah cukup tergambar ya Bapak dan Ibu. Jadi intinya sih ini permainan shutter speed, kemudian permainan di bukaan, ISO-nya juga. Dengan yaitu tadi harus pakai tripod. Oke, selanjutnya ada aperture atau bukaan. Nah, ini kalau untuk aperture atau bukaan, ini semakin besar bukaan lensanya, f number-nya semakin kecil ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau semakin kecil bukaan lensanya, ini ukuran f-nya semakin besar. Jadi kayak ini contoh yang f22. Ini dia yang paling kecil dan cenderung menghasilkan gambar yang semuanya clear. Jadi kurang fokus ya ini. Kalau misalnya bukaannya besar, ini yang f1,4, ini biasanya hasil gambarnya lebih fokus di objeknya, kemudian dia bisa menghasilkan efek yang belakang ini cenderung. Jadi ini kalau misalnya mau ngambil hasil foto seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk efek bukaan ini tadi, kalau bukaannya semakin besar, kayak yang sebelah kiri atas, contoh bunga yang di atas ini, kalau F-nya kecil, bukaannya besar. Jadi di sini F-nya 1,4 nilainya, maka bukaannya juga semakin besar. Jadi lensanya itu membukanya semakin besar. Jadi dia bisa mengambil gambar lebih fokus, kemudian biasanya efeknya itu agak ngeblur kayak gini. Atau bokeh ya, bisa bikin gambar bokeh kayak gini. Tapi kalau misalnya dia bukaannya kecil, dia akan nangkep keseluruhan gambarnya, tapi agak lebih susah untuk bikin efek yang bokeh ini tadi. Gitu. Jadi intinya bisa dimainkan ya tadi dari aperture, shutter speed, sama ISO, namun ketiganya itu sangat berpengaruh satu sama lainnya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bahas sekilas kamera. Sekarang kita membahas teknik pengambilan gambar atau videonya berdasarkan sudut pengambilan gambarnya atau kamera angle-nya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya pengambilan gambarnya dilakukan dari ketinggian tertentu atau dari atas sehingga memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luas dengan benda-benda lain yang tampak di bawahnya kelihatan kecil. Nah, ini biasanya diambil pakai helikopter atau dari gedung-gedung tinggi kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah bisa pakai drone ya Bapak dan Ibu, bisa ambil gambar atau video dari atas dengan apa ya lebih efektif lah. Ini dari sudut pandang burung kita sebutnya. Angle, ini sudut pengambilan gambarnya tepat di atas objek. Pengambilan gambar ini biasanya memberikan arti yang lebih dramatis
kadang-kadang memberikan kesan kecil atau kerdil terhadap objeknya. Low angle, kebalikannya high angle, ini pengambilan gambar diambil dari bawah sisi objeknya, kayak gini. Sudut pengambilan gambarnya ini kebalikan dari high angle tadi. Terus kesan yang ditimbulkan itu kayak lebih keagungan atau kejayaan, jadi kayak lebih keren gitu. Namun untuk pengambilan gambar low angle ini juga harus hati-hati ya, terutama kalau Bapak dan Ibu bikin video pembelajaran nih, naruh kameranya misalnya di atas meja, itu kan seukuran pinggang ya. Jadi kadang-kadang tuh apa ya, kesannya terutama kalau untuk yang ibu-ibu itu kalau dari bawah atau kayak saya nih kan ada udah lumayan gendut nih Bapak dan Ibu. Jadi itu kelihatan lebih gendut kalau misalnya dari terlalu bawah dari low angle ini. Kemudian sudut pandang eye level, pengambilan gambar ini mengambil sudut sejajar dengan mata objek, nggak ada kesan dramatisnya. Kemudian yang ada cuma memperlihatkan pandangan dari mata seseorang yang berdiri. Nah ini yang cukup ideal ya Bapak dan Ibu, sudutnya eye level ini kalau Bapak dan Ibu ngerekam video pembelajaran, itu cocoknya yang paling cocok ya dari eye level ini. Jadi kameranya diletakkan kira-kira areanya itu sejajar dengan mata objek. Jadi kayak gini. Kayaknya kalau untuk video pembelajaran ini yang paling populer ya Bapak dan Ibu. Level ini sudut pandang mata katak, sudut pengambilan gambar ini diambil sejajar dengan permukaan tempat objeknya berdiri sehingga kesannya objeknya jadi sangat besar. Tetapi maksudnya besar di sini itu apa ya, kelihatannya tuh kayak dari sudut pandang katak gitu. Nah, tadi kita bahas sudut pengambilan gambar, sekarang teknik pengambilan gambar dan video berdasarkan ukurannya. Ini kalau misalnya ukuran yang paling dekat sama objek, ini extreme close up ya Bapak dan Ibu namanya, jadi pengambilan gambarnya sangat dekat, hanya menampilkan bagian tertentu pada tubuh objek. Fungsinya ini untuk memberikan kedetailan terhadap suatu objek. Ini khususnya kalau misalnya kayak di film-film drama atau apa ya, film-film movie, itu kan kalau misalnya extreme close up sudutnya dari sangat dekat kayak gini itu kan ngasih kesan apa ya, ngasih kesan dramatis lah istilahnya. Jadi kelihatan banget di sini sampai warna bola matanya aktornya kelihatan. Kalau untuk fotografi ini bisa disebut makro atau super makro ya Bapak dan Ibu. Kemudian di close up ini areanya sudah lebih luas daripada yang apa namanya tadi ekstrim. Ini pengambilan gambarnya sebatas kepala hingga dagu objek. Jadi areanya udah lebih luas lagi. Kalau tadi kan cuma potongan saja dari apa ya, bagian wajahnya objeknya. Kalau yang di close up ini dia biasanya ukurannya dari kepala sampai dagunya objek. Nah, ini fungsinya menonjolkan ekspresi yang dikeluarkan oleh objeknya. Kayak gini di close up. Area lebih luas lagi namanya close up. Nih sering banget ya kalau misalnya Bapak dan Ibu ngambil gambar tuh mau lebih close up lagi lah. Close up tuh sebenarnya dari ujung kepala sampai leher, itu baru disebut close up ya Bapak dan Ibu. Fungsinya memberikan gambaran yang jelas terhadap objeknya. Yang lebih luas lagi medium close up ini size yang biasanya cukup populer juga ya kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen bikin video pembelajaran ini di size medium close up ini. Gambarnya diambil dari ujung kepala sampai dada. Nah, ini fungsinya untuk mempertegas profil seseorang sehingga penontonnya bisa melihat jelas profil dari si pemeran atau aktornya. Dan medium shot ini juga cukup populer juga untuk ukuran pengambilan gambar kalau Bapak dan Ibu bikin video pembelajaran. Ini pengambilan gambarnya size-nya lebih luas yang apa tadi namanya medium close up. Ini dari kepala sampai pinggang. Ini fungsi memperlihatkan sosok objek secara jelas dalam adegan, tapi tetap menunjukkan lingkungan tertentu. Jadi mulai kelihatan ini background-nya, jadi
kalau misalnya diambil di dalam kelas atau diambil secara di outdoor itu udah mulai terlihat. Kemudian full shot. Full shot ini pengambilan gambar penuh dari kepala sampai kaki. Ini fungsinya memperlihatkan objek beserta lingkungannya. Penekanannya ini cenderung lebih pada tindakan dan gerakan daripada keadaan emosi objeknya. Jadi ini lebih pada gerakan tubuhnya objeknya ya. Kalau misalnya video pembelajaran kayaknya cocoknya kalau misalnya untuk guru guru senam gitu, itu kan agar jelas nih gerakan gambarnya diambilnya yang full shot ini. Kemudian long shot ini areanya sudah lebih luas lagi daripada full shot. Ini menunjukkan objek dengan latar belakangnya. Nah, pengambilan gambarnya ini cenderung masih didominasi oleh pemandangan lingkungan sekitar objeknya. Kemudian lebih luas lagi area extreme long shot. Pengambilan gambar ini melebihi long shot, menampilkan lingkungan objeknya secara utuh, fungsinya menunjukkan bahwa objek tersebut itu bagian dari lingkungannya, namun di sini lebih terbaca lagi waktu dan tempat serta kayak suasananya, dan biasanya itu kayak memberikan kesan emosional lah, jadi lebih menunjukkan hubungan fisik dengan lingkungannya dan elemen yang di dalamnya. Jadi di sini contohnya kan ini objeknya udah kecil banget, kemudian kayak lebih terasa ya Bapak dan Ibu dari gambarnya ini kok sedang berawan sekali, ombaknya lagi besar di pantai ini. Sudut shoulder shot, ini pengambilan gambar dari di mana objek terlihat dari bahu orang lainnya. Pengambilan gambar ini berguna untuk menunjukkan reaksi selama percakapan. Jadi kalau misalnya kita lagi ngambil gambar siswa yang lagi diskusi atau lagi rapat, itu size-nya enak yang dari shoulder shot ini. Size ini sebenarnya lebih ke sudut pengambilan gambar kalau yang shoulder shot ini. Kemudian ini ada poin pengambilan gambar di mana menunjukkan perspektif subjeknya ini seolah-olah audiens melihat langsung melalui mata mereka. Jadi kelihatannya kan kayak kameranya itu yang audiens langsung dari matanya gitu. Sebentar saya izin. Tadi kita sudah bahas sudut pengambilan gambar, kemudian size gambarnya, sekarang tata cahaya dalam pengambilan gambar dan video ya Bapak. Jadi tata cahaya ini kita kenal konsep yang namanya 3-point lighting, ini di mana ada key light, fill light, sama backlight. Light itu utama, biasanya intensitas cahayanya paling tinggi atau paling terang, kemudian key light ini biasanya ditaruh di depan objeknya, namun idealnya agak digeser biasanya ke bagian samping untuk menciptakan dimensi yang lebih terasa. Jadi kayak ini ya hasilnya key light Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat posisinya tadi di depan objek, namun agak digeser biasanya ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang kedua ada fill light. Ini sumber cahaya kedua. Lampu fill light ini memiliki pencahayaan yang lebih redup dibandingkan dengan key light. Terus fill light ini juga berfungsi untuk memperkuat dimensi objek dan membantu objek agar terlihat lebih hidup. Jadi ini intensitas cahayanya lebih redup dan fungsinya kayak cuma ngasih efek kontur wajah aja. Kemudian ada backlight, ini cahaya yang ketiga, biasanya diletakkan di belakangnya, namun juga bisa diletakkan di atas sehingga kelihatannya kayak cahaya matahari. Nah, posisi lampu ini menghasilkan efek rim light atau backlight ya bahkan. Rim light ini keadaan di mana latar foto gelap tetapi tetap mendapat cahaya yang redup di sekitar objek. Jadi
Jadi kadang ini ngasih efek backlight atau siluet juga. Ini efeknya ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya key light masih ada kayak bayangannya, kemudian kalau key light digabung dengan rim light, itu bayangannya sudah mulai berkurang, kemudian ini kalau dipakai tiga-tiganya, key light, rim light, sama fill light. Nah di sini kalau Bapak dan Ibu mengajar multimedia, pasti ada kayak studionya biasanya, ini Bapak dan Ibu bisa terapkan konsep ini, atau saya rasa mungkin sudah banyak yang yang bereksperimen dengan efek lighting ini, bisa dipindah-pindah juga untuk menghasilkan setting yang diinginkan. Pokoknya kalau misalnya Bapak dan Ibu nggak ngambilnya gambarnya nggak di studio, kadang-kadang di ruangan biasa, atau kadang-kadang di outdoor, itu Bapak dan Ibu intinya sih yang diutamakan kan key light-nya, jangan sampai sumber cahaya yang paling besar itu dibelakangi, karena nanti jadinya jadinya gelap, jadi backlight gitu. Nah, ini ada komposisi dalam pengambilan gambar dan video atau composition. Ini kita kenal juga namanya dalam komposisi ini rule of third ya. Rule of third ini teknik komposisi yang membagi frame ke dalam 3 kali 3 bagian atau 9 kotak. Nah, aturan ini mengusulkan bahwa titik awal perkiraan ini berguna dalam pengelompokan komposisi dan menempatkan point of interest utama, POI utama, di tempat kejadian pada salah satu dari 4 persimpangan garis interior. Jadi di sini Bapak dan Ibu, objeknya diletakkan di cenderung diletakkan di tanda-tanda yang dilingkari nih, di persimpangan garisnya. Di sini aturan sederhana yang efektif untuk komposisi frame apapun. Nah, ini kalau misalnya kita pakai konsep rule of third, di sini objeknya di persimpangan garisnya ini tadi. Contohnya ada ini juga. Jadi objeknya di sini ya Bapak dan Ibu, ini medium close up ya pengambilan gambarnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bikin nih misalnya video pembelajaran, kalau misalnya pakai komposisi ini, di sebelah kanannya ini Bapak dan Ibu bisa mainin, dikasih teks atau dikasih caption-caption untuk lebih memberikan penekanan dari apa yang Bapak dan Ibu sampaikan, atau bisa dikasih motion graphic atau ilustrasi juga. Nah, ini contoh penerapan rule of third dalam pembuatan film, kalau di multimedia. Saya izin stop sharing dulu, karena biar suaranya terdengar. Action. Suaranya terdengar nggak Bapak dan Ibu? As we enter the scene, the horizon is on the top third. As we enter the scene, the horizon is on the top third as the camera moves around the subject centered in the frame. Jadi kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu, kalau kita nerapin konsep rule of third, ini biasanya kalau Bapak dan Ibu ngambil gambarnya outdoor, itu horizonnya, garis horizonnya ini biasanya di sekitaran garis atas dari yang rule of third ini, atau biasanya ditaruh di garis yang bawahnya. Tapi di sekitar area situ, jadi nggak terlalu ke atas atau nggak terlalu ke bawah banget. Saya lanjut. Then as the subject passes, he's in the left third, back to centered, then back to the top left third as he jumps. Horizon on the top third, head top right, then bottom right to right third. As we continue, the faces are in the thirds, then top left to top right as we punch in closer, and back to faces in the thirds. Now? Yes, right. Are you sure? Yes, I'm... Oh, it's left. Turn left. Sorry, I had the screen lock on. And you can start to see here how the faces are more in the general area of the thirds. Then focus is moved to the lower thirds before moving back to centered.
adventure. Here we have the subject in the top left, then on the top right, then as he moves back to the top left and bottom right, left third and now top right, then top left moving to bottom right, top left moving to center, and ending top left. Comedy. As we enter this scene, we can see all the faces being placed on or near the top right and left thirds with relatively static subjects. You should get out of the way, Granddaddy. You'll get hurt and all. He ain't joking, you should go. Then the next few shots are mostly centered. Excuse me. And then points of interest are placed back in the third, starting with his face. Back to centered. Then top left to bottom right. Centered again. Then both top thirds. You know what that means. Top right. And let me teach you a lesson. Bottom right. And back to top right. Romance. Drama. Starting with the subject centered and the horizon on the top third, then the top right and bottom left thirds, horizon on top, subject in the left third with the horizon now on the bottom third. Then moving the sheet in the right third to reveal the coming danger. Back to the top right, centered, back to our subject, then subject in the left third and horizon on the bottom, with the slow move to put the horizon on the top. Same from another angle, top left, top right, then left third with focus on the top, then on the bottom. Then subject walking in the left third, ending with both characters in the left and right thirds with focus on the top of each of those thirds. J'espérais que vous m'inviteriez à entrer chez vous. Oke, itu kira-kira contoh untuk komposisinya ya Bapak dan Ibu kalau dibikin di film. Tapi nanti maksudnya kalau Bapak dan Ibu bikin video pembelajaran, itu maksudnya harus bikin film kayak gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi itu hanya contoh saja untuk menambah kepekaan estetik Bapak ketika nanti Bapak dan Ibu membuat media pembelajaran. Nah, sekarang kita bahas terkait gerakan kamera. Kalau tadi dari sudut pengambilan gambar, kemudian ukuran pengambilan gambar. Sekarang kalau misalnya kameranya yang gerak. Jadi untuk gerakan kamera sendiri ada panning, ada tilting, ada zoom, kemudian ada gerakan dolly atau track, kemudian ada pedestal, kemudian ada crab sama arc. Kita bahas satu-satu. Yang pertama panning ya Bapak dan Ibu. Kalau panning ini teknik menggerakkan kamera secara mendatar atau horizontal. Jadi dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Atau dari kiri ke kanan. Ini contohnya kayak gini biasanya pakai tripod juga supaya gerakannya lebih smooth. Ini contohnya. Kayak gini hasilnya. Kalau misalnya dari kiri ke kanan namanya pan right. Kalau misalnya dari kanan ke kiri namanya pan left. Kayak gini. Oke. Selanjutnya gerakan kamera tilting. Itu teknik menggerakkan kamera cara mendongak dari bawah ke atas atau sebaliknya. Jadi gerakannya vertikal ya Bapak dan Ibu.
Kalau misalnya bawah ke atas tilt up, kalau misalnya atas ke bawah namanya tilt down. Selanjutnya gerakan kamera zooming. Zooming ini sebenarnya bukan kameranya yang bergerak, tetapi efek mendekati dan menjauhi objeknya secara optik ini dengan cara memainkan panjang fokal lensanya tanpa kameranya bergerak tadi. Kalau misalnya dari sudut pandang sempit ke sudut pandang yang lebih lebar, itu namanya zoom out. Kalau misalnya dari sudut pandang yang lebar, kemudian ke sudut pandang yang sempit, lebih fokus ke objeknya, namanya zoom in. Saya rasa sudah sering lah ini Bapak dan Ibu pakai. Contoh penerapan zoom-nya. Ini zoom in, ini zoom out. Kemudian dolly atau track ini biasanya pergerakan mendekati atau menjauhi subjek dengan cara kamera yang ada pada dolly atau pada sebuah track. Nah, biasanya pergerakan ini berfungsi memperlihatkan emosional yang lebih jelas. Kayak ini contohnya. Jadi biasanya kalau untuk ngambil gambar track in, track out ini harus ada apa ya, stabilizernya, atau biasanya bisa pakai gimbal kayak yang contoh di gambar ini. Jadi gerakannya lebih smooth ketika dia track in mendekati objek atau track out menjauhi objeknya. Lanjut, gerakan selanjutnya ini ada gerakan kamera pedestal. Pedestal ini atau pad biasanya pergerakan kamera yang dilakukan di atas pedestal. Ini beda sama tilt tadi ya Bapak dan Ibu. Kalau tilt ini kameranya kan mendongak gerakannya. Kalau pedestal ini dia naik turun tapi kayak pergerakan lift. Jadi dari gerakan ini tuh Bapak dan Ibu bisa memainkan kayak perubahan perspektif visual dari adegan-adegannya. Contohnya. Sama kalau ke atas pad up, kalau ke bawah pad down. Kemudian ada grab atau grabbing, ini pergerakan kamera menyamping seolah-olah mirip kayak gerakannya kepiting. Contohnya. Videografernya ini bergeraknya menyamping ya, mengikuti objeknya. Kalau samping kiri grab left, kalau samping kanan grab right. Kemudian ada gerakan arc, ini gerakan kamera yang dia memutari objek atau subjeknya, kayak contohnya di gambar ini. Ini biasanya dilakukan untuk melihat situasi atau kondisi lingkungannya. Jadi kameranya muterin objek atau subjeknya. Kayak gini. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tips fotografi kalau untuk Bapak dan Ibu yang masih pemula. Tentu saja practice makes perfect ya Bapak dan Ibu. Jadi semakin banyak Bapak dan Ibu praktek, maka hasilnya nanti akan semakin keren. Ini Bapak dan Ibu bisa juga pakai kamera HP juga, karena sekarang kamera-kamera HP yang canggih-canggih itu udah bisa dipakai untuk di setting secara manual juga. Jadi biasanya kalau untuk HP-HP yang khususnya yang modelnya yang baru-baru banget itu kan ada kayak advance settingnya buat
ngeset ISO, shutter speed, sama aperture-nya itu bisa diatur juga. Nah, terus kalau Bapak dan Ibu bikin video pembelajaran, kalau misalnya nanti mau ditayangkan di laptop atau ditayangkan di PC, itu sebaiknya formatnya landscape ya Bapak dan Ibu, jadi horizontal seperti contoh yang di bawah ini. Karena kalau Bapak dan Ibu, kecuali memang mau ditayangkan di HP Android, itu nggak apa-apa ngambil formatnya potret. Cuma kalau Bapak dan Ibu ngambil format landscape ini, dia lebih fleksibel untuk nantinya diputar atau dimainkan di gadget lainnya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai yang potret, ini kan ketika dia dipindah di PC atau dipindah ke laptop, kan jadinya banyak area kosongnya di kiri atau di kanannya ini. Kan nggak mungkin apa ya, monitornya yang diputer. Pasti nggak nyaman nontonnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ngambil landscape kayak gini, dia mau ditaruh di HP juga tinggal HP-nya yang dimiringin. Kalaupun mau ditaruh di laptop atau di PC, itu juga gambarnya penuh seperti ini. Jadi nggak ada area yang sia-sia. Kemudian keep it still ya Bapak dan Ibu, maksudnya jangan goyang-goyang. Jadi posisi kameranya, baik kamera HP atau kamera digital, mirrorless DSLR yang dipakai itu jangan sampai ketika ngambil gambar itu goyang-goyang. Karena kalau misalnya goyang-goyang, fokus audiensnya itu pasti akan kabur dan akan terganggu sama geraknya. Terus untuk video dengan tipe prosedural nih misalnya, hindari untuk mengambil gambar terus-menerus. Jadi kalau bisa ngambil gambarnya per part aja. Contohnya kayak gini nih. Ini kalau misalnya nge-shoot ngambil gambar terus-menerus atau shoot-nya sequence shot, dari awal sampai akhir ini dia masak telur itu di-shoot semuanya. Kemudian biar speed-nya, tapi kan kalau prosedural kan apa ya, tiap-tiap langkahnya kan harus jelas. Jadi seharusnya nggak dicepetin kayak gitu karena nggak jelas. Nah, kalau misalnya kita lihat perbandingannya sama contoh yang kedua. Kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu untuk perbedaannya untuk contoh yang kedua ini setiap gambar diambil dari shot-shot pendek saja. Jadi misalnya ketika si ibunya datang kemudian ketika dia ngambil alat-alat masaknya, panci, menyiapkan bahannya itu diambil dalam beberapa shot yang terpisah dan sudut pengambilan gambarnya pun sudah lebih shotnya. Jadi sampai telurnya jadi ini prosedurnya atau perbagiannya ini kan diambil dari sudut gambar yang pas gitu ketika jadi kita melihatnya juga lebih enak jelas prosedurnya. Ini ada trik pergerakan kamera. Putar saja. It requires putting something in your foreground. Now, what I mean by this is sliding your camera out from behind something. So the easiest example is a wall or a doorway. If you slide your camera out from this to reveal a nice cinematic touch, and it really adds value to your shot. Now, if we do the same sort of camera slide in the middle of nowhere with nothing in the foreground, there's not any real notion of movement. You can't really see anything happening. Now just toss something in front of it like a tree or a
plant, or even your hand in front of your camera lens, you're giving it some detail. Jadi ini jelasin kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen menambah efek yang lebih sinematik, itu kalau misalnya mau nge-shoot satu area tertentu, itu daripada langsung nge-shoot areanya, itu lebih enak kalau dikasih gerakan kamera panning tadi, contoh panning dari kiri ke kanan, tapi dari balik tembok. Gitu. Jadi kesannya tuh kayak reveal areanya pelan-pelan. Jadi kayak menunjukkan area atau background landscape-nya itu pelan-pelan gitu. Actually seeing that movement works as a fantastic way to establish a scene, work as a transition from scene to scene, or really it can be used in a number of ways. So guys, give this a try. Put something in your foreground and see how that motion and that camera movement is going to add to your shots. The second camera movement trick that you can use is also a sliding type shot, but this is going to work really well when you're shooting some sort of product or food or something that can be placed on a table. And what this will allow you to do is slide your camera without having to bring around or even purchase a huge camera slider. Those can be very expensive and can be huge and bulky to bring around. What you do for this is place the item you're going to shoot down on a table, and then grab a napkin or a cloth or even a t-shirt and put your camera on top of it on the table. Now just pull the fabric or the napkin and let your camera slide. Jadi ini hanya trik-trik saja ya Bapak dan Ibu, mungkin yang ngajar audio video ini adalah sinematografi sederhana aja, trik untuk ngerain kamera, misalnya kayak tadi nih nge-shoot sebuah gelas atau bisa jadi nge-shoot sebuah produk nih kalau ada yang bikin produk kewirausahaan. Nah itu tadi agar gerakan kameranya smooth, dia pakai serbet itu tadi buat gesernya. Kalau nggak punya tripod gitu. Tapi kalau misalnya pakai serbet tadi itu gerakannya lebih kayak smooth gitu. Along, showing the item that you're shooting, and it gives that same sort of effect as if you're using a slider. It looks really fantastic and doesn't really require much to do. Now the third trick to add nice cinematic camera movement to your shots is all about holding the camera steady and using your body to create the movement. Now one way you can do this is sort of just start falling and then catching yourself at the last minute. And you'll have about 2 to 3 solid seconds, especially if the camera footage is slowed down, you'll have about 2. Jadi trik yang ini dia kayak untuk menggerakkan kameranya itu pakai berat badan. Jadi kayak kameranya dipegang, terus dia gerakannya seolah-olah kayak jatuhin badannya, tapi ditahan pas di saat terakhir. Jadi gerakannya itu nggak goyang-goyang gitu. Jadi lebih lebih terarah gitu, smoothnya, lebih smooth lah gerakan zoomnya. 2 to 3 solid seconds of footage where the camera is a nice, subtle move into or away from your object. And one fun way to do this is start with the final framing of the object that you want to shoot or the person that you want to shoot. Get it in focus and then pull away or fall back, letting your object fall out of focus. It adds a nice touch because then when you bring it in to edit, you can reverse that footage, having the shot push into focus, into the framing that you really want. It has such a nice cinematic look, guys. This is such a great way to get some really nice B-roll and really nice touches to the videos that you're working on. So guys, these are the 3 tips, and they're really Saya rasa ini sudah cukup. really requires putting. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai B-roll ya, Bapak dan Ibu. Apa itu B-roll? Kita lihat dulu contoh videonya. My name is Ben Ruthinger. I'm the VP of Engineering and Chief Infusion Officer. You know, you may have gone to a bar and had like pineapple infused into alcohol or something like that. Usually the process is you take your alcohol and you take some other ingredient like pineapple or lavender or something, and a lot of times they'll just put it in a big jar and let it sit for 5 to 7 days and let the flavors sort of mix. What I do is a bit different. Saya rasa baru nonton separuh aja, Bapak dan Ibu udah mulai bingung ya. Ini bapaknya ngomongin apa, ditambah jaringannya kayaknya sehingga videonya kelihatan putus-putus. Tapi intinya Bapak ini menjelaskan tentang suatu prosedur pencampuran alkohol. Nah kita
bandingkan terlebih dahulu dengan video yang kedua. My name is Ben Rudlinger. I'm the VP of Engineering and Chief Infusion Officer. You may have gone to a bar and had like pineapple infused into alcohol or something like that. Usually the process is you take your alcohol and you take some other ingredient like pineapple or lavender or something, and a lot of times they'll just put it in a big jar and let it sit for 5 to 7 days and let the flavors sort of mix. What I do is a bit different in that it uses many multiples of atmospheric pressure and it speeds up the process. So basically something that would take 5 to 7 days, I can do in 5 to 10 minutes. There are just an enormous number of things to try, things that you've never even thought about. The first thing is you have to have an idea. It's sort of like, this ingredient I think might taste really interesting and be complementary with the flavors in. Ya, saya rasa sudah terlihat ya Bapak dan Ibu untuk bedanya. Sometimes you just know you hit it out of the park. You're like. Jadi intinya Bapak dan Ibu di video yang pertama ini kita lihat, di video yang pertama ini kita sebutnya A-roll, di mana gambarnya diambil dari satu sudut pandang saja, terus-menerus dari awal sampai akhir. Tokohnya atau naratornya, bapaknya ini menjelaskan terkait proses pencampuran alkohol dengan bahan-bahan lainnya yang semula itu membutuhkan waktu 5-7 hari. Tetapi ketika pakai triknya dia, pakai atmospheric pressure tadi, itu cuma dalam beberapa menit saja itu sudah tercampur. Intinya dia jelasin langkah yang lebih efektif dalam mencampur tadi alkohol sama ingredients lainnya. Akan tetapi di video yang pertama itu hanya disampaikan dari sudut pandang saja. Jadi dari awal sampai akhir yang terlihat cuma naratornya saja. Sedangkan yang kedua, ketika naratornya menjelaskan itu disisipin gambar-gambar atau klip yang memberikan visual atau menjelaskan visual dari apa yang Bapak atau narator ini sampaikan. Jadi kita bisa lebih paham lah ketika Bapak ini cerita itu ada visualnya gitu. Nah, makanya yang pertama ini kalau ada subjeknya saja, kemudian dia jelasin storyline-nya dari awal sampai akhir, bisa berupa interview, narasi, dialog, terus biasanya monoton dari satu sudut pandang saja. Kemudian susah juga untuk diproduksi dalam satu take shot, karena pasti ada salah ngomong, atau misalnya ada yang kelupaan gitu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu pakai B-roll nih, B-roll ini sebenarnya kayak klip-klip pendek atau shot untuk memperkuat A-roll-nya tadi. Jadi dia memberikan support secara visual atau memberikan penekanan secara visual dari apa yang disampaikan oleh naratornya. Kemudian B-roll ini lebih menggambarkan ilustrasi ceritanya juga. Dan fungsinya B-roll ini juga membuat cerita lebih menarik dan bisa berfungsi juga sebagai transisi antar cut. Jadi kalau misalnya ada gambar cut antara klip video yang satu sama video selanjutnya itu kan akan patah ya, terus biasanya kita ngasih transisi. Tapi kalau misalnya ada B-roll itu tinggal ya klipnya itu sendiri yang jadi transisi. Nah, makanya kalau Bapak dan Ibu ini misalnya jelasin terkait video pembelajaran, ini kemudian mau pakai format gabungan antara live action sama visualisasi, mau dalam bentuk screencast atau mau dalam bentuk motion grafis, itu Bapak dan Ibu bisa pakai trik ini ya, jadi digabung antara A-roll sama ditambahkan B-roll-nya itu tadi. Oke, selanjutnya ada quotes I hear and I forget, I see and I remember, and I do and I understand. Jadi kalau cuma didengerin aja itu biasanya lupa, kalau cuma dilihat aja itu ingat aja, tapi kadang-kadang tapi kalau misalnya dipraktekkan itu biasanya akan lebih paham. Ini pustaka aset yang kami gunakan. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang mau kita diskusikan terkait teknik pengambilan gambar? Atau kita mau lanjut saja ya?
karena hari Jumat biar cepat materinya, atau saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Lita ya. Iya, baik, Ibu Syara. Ini ada yang bilang Ibu Jumatan. Iya, kayaknya di Mungkin daerah dilanjut aja dulu, Mbak. Surabaya. Biar Gimana? langsung lanjut dulu aja, Oke, biar ya. sekalian selesai. Mungkin untuk bapak-bapak yang Jumatan, nggak apa-apa, kami persilakan. Materi terakhirnya ini tentang motion grafis saja, ini kita cuma materi singkat saja. Nanti materinya juga akan di-share sih Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang masih penasaran nih, pengen buka-buka lagi videonya, nggak patah-patah, nanti bisa tinggal diklik linknya di materi yang nanti di-share. Oke, untuk mempercepat waktu, saya langsung yang materi terakhir ini adalah kita bahas sedikit terkait motion graphics ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu pasti sudah sangat familiar sekali dengan motion grafis ya, umumnya yang di multimedia. Grafis itu singkatnya itu grafis gerak atau potongan animasi atau rekaman digital yang menciptakan ilusi gerakan atau rotasi, terus biasanya dikombinasikan dengan audio untuk digunakan dalam sebuah proyek multimedia. Atau lebih singkatnya, motion grafis itu sebenarnya desain grafis yang dianimasikan. Jadi gambar bisa berupa foto atau bisa berupa icon atau gambar vektor, kemudian digerakkan, itu namanya motion grafis. Motion grafis ini sebenarnya adalah jenis animasi, tapi animasi yang paling sederhana, di mana dia dibuat dengan apa ya, gambar-gambar yang digerakkan, bisa berupa ini gerakan animasinya pada motion grafis. Yang pertama gerakan berpindah. Kayak ini contohnya yang paling sederhana. Jadi dia berpindah gerakannya, kemudian gerakan kedua ini perubahan skala, bisa diperbesar atau diperkecil. Kemudian gerakan yang biasa dipakai itu gerakan memutar juga, bisa dimainkan grafisnya diputar. Yang keempat ini grafisnya dimainkan gerakannya dengan diubah warnanya atau ada perubahan warna, change color. Kemudian ada juga gerakan perubahan bentuk seperti ini. Jadi apa namanya kayak bentuknya berubah. Ada lagi sebenarnya masking ya Bapak dan Ibu. Jadi gerakannya masking. Nah, motion grafis ini kan sangat sering digunakan ketika untuk membuat opening title, kemudian untuk menjelaskan sebuah konsep, bisa menjelaskan cerita juga, bisa creating awareness, ini biasanya untuk campaign ya Bapak dan Ibu, kemudian yang terakhir untuk branding juga. Kemudian ada beberapa tipe motion grafis, ini sebagai video explainer, kemudian UI animation, ini juga masuk ke kategori motion grafis. Kemudian motion grafis logo sama icon, biasanya kan biar apa ya, biar logonya enggak still, enggak diem aja, itu biar menarik dibikin motion grafisnya. Bisa juga bikin film pendek, bisa juga sebagai judul film. Jadi kalau Bapak dan Ibu nonton film, itu setiap film itu kan pasti punya identitas judul yang dibuat dengan apa ya, font yang berbeda-beda. Jadi setiap film itu punya karakter sendiri-sendiri atau punya judul apa ya, judul atau font yang misalnya berbeda, dan dia biasanya digerakkan dalam bentuk motion grafis. Kemudian bisa dipresentasi juga motion grafis, atau bisa jadi infografis atau videografis, kemudian bisa jadi broadcasting grafis, produknya gambar-gambar GIF itu juga masuk di motion grafis. Kemudian bisa jadi juga untuk marketing produk ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di IG itu kan udah banyak banget kayak video pendek yang mengiklankan suatu produk, tapi dia pakai teknik motion grafis ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau pakai motion grafis dalam pembelajaran, alasannya apa sih? Alasannya yang pertama itu motion grafis itu menarik perhatian audiens secara emosional. Kemudian yang kedua, motion grafis ini mampu mengurai informasi agar lebih mudah dipahami. Contohnya kalau Bapak dan Ibu bikin tutorial,
kemudian menjelaskan proses, visualisasi data, sama konsep abstrak ini paling enak dijelaskan dalam motion grafis. Contohnya kemarin kan kita sudah lihat ya, ada animasi nih, misalnya animasi hubungan antara komputer sama servernya. Nah, itu kan kalau misalnya dijelaskan secara teks atau secara gambar statis itu kan kayak kurang menarik. Tapi kalau misalnya dikasih kayak interaksi-interaksi yang bergerak itu lebih menarik. Kemudian memberikan pengalaman pasif kepada audiens. Nah, ini khususnya kalau misalnya Bapak dan Ibu ngeplay motion grafis nih, siswanya ini tuh pengalaman pasif itu dia tuh kadang-kadang cuma ngeliatin aja, nggak niat belajar, tapi kalau misalnya dia lihat videonya, kalau dalam bentuk motion grafis tuh mau nggak mau informasinya itu akan cenderung tetap masuk gitu. Kemudian yang terakhir alasannya tentu saja karena waktu produksinya nggak terlalu lama dan cenderung lebih murah. Jadi daripada misalnya produksi animasi atau misalnya Bapak dan Ibu mau bikin video pembelajaran dengan real shoot, di mana misalnya harus pakai banyak pemeran nih, atau nggambarinnya harus di setting tempat tertentu, itu kalau pakai motion grafis itu lebih murah lah, misalnya nggak perlu pergi ke tempatnya, nggak perlu nyiapin banyak pemeran, Bapak dan Ibu cuma pakai aset-aset digital atau gambar-gambar vektor yang digerakkan. Nah, ini ada beberapa contoh style motion grafis. Yang pertama ini kinetic typography. Nanti ada linknya ya, Bapak dan Ibu bisa klik sendiri nanti ngeplay untuk videonya. Saya nggak akan tampilkan untuk mempersingkat waktu. Kemudian style kedua ini liquid motion. Jadi dia gerakan motion grafisnya itu seperti gerakan liquid. Untuk bikin motion grafis style yang ini biasanya membutuhkan kayak kepekaan terhadap art atau kepekaan seni yang cukup tinggi, karena gerakannya ini kan harus harus smooth gitulah. Kemudian ada motion grafis heavy CGI glossy content, ini biasanya diproduksinya pakai software 3 dimensi atau software kayak Blender, kemudian Autodesk, softwarenya Autodesk, atau bisa juga pakai After Effects sih. Jadi dia memang cenderung agak lebih susah diproduksi kalau yang heavy CGI glossy content. Kemudian spek komputernya juga harus tinggi ya. Kemudian ada style atau gaya desain motion grafis isometrik ya Bapak dan Ibu. Ini cukup populer juga dalam dunia IT, style isometrik ini. Jadi style motion grafis ini menunjukkan seolah-olah dia gambarnya dibuat dengan teknik 2 dimensi, akan tetapi dimainkan perspektifnya. Jadi kelihatannya seolah-olah dia berada dalam perspektif 3 dimensi. Kemudian minimalis animasi, ini juga style dalam motion grafis yang cukup populer. Nih contohnya iklannya Apple. Ini dia konsepnya biasanya pakai warna yang nggak terlalu banyak, konsepnya minimalis, biasanya hanya pakai sedikit warna, kemudian objek-objeknya juga nggak terlalu rumit dan lebih sederhana lah intinya. Kemudian ada style 2.5D animation. 2.5D animation ini adalah style motion grafis yang dia diproduksi dengan teknik 2 dimensi, akan tetapi pewarnaan objeknya, kemudian permainan konturnya juga ini dibuat seolah-olah dia seperti gambar 3 dimensi. Namun untuk gerakannya sendiri atau teknik yang digunakan itu sebenarnya teknik 2 dimensi. Jadi disebutnya 2.5D animation karena dia kelihatan kayak 3 dimensi tapi sebenarnya dia 2 dimensi. Kemudian ada animasi parallax. Saya rasa ini Bapak dan Ibu sudah cukup sering ya pakai parallax ini, dia sebenarnya termasuk jenis motion grafis juga. Jadi kalau parallax itu dia memainkan timing yang berbeda sebenarnya antara satu objek sama objek lainnya. Jadi kayak timing gerakannya itu berbeda. Kemudian ada web and apps
motion grafis. Ini mungkin Bapak dan Ibu kalau mau bikin video pembelajaran yang menjelaskan misalnya konsep kayak tadi nih, jelasin konsep exposure triangle nih. Ini kalau misalnya dibikin motion grafis itu seru juga sebenarnya gitu. Tapi kan kali ini Bapak dan Ibu lebih jelasin ke produk Adobe sih. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu kalau mau menjelaskan konsepnya terlebih dahulu itu bisa pakai motion grafis. Kemudian kalau mau menjelaskan tutorial untuk produknya sendiri, kayaknya yang paling cocok ya perekaman layar sih gitu. Kemudian ada gaya desain retro style motion grafis ini biasanya karakternya dia suka pakai elemen-elemennya dalam bentuk-bentuk geometris, kemudian pakai mainkan gradasi-gradasi, terus pakai efek pendaran cahaya atau outer glow kayak gini. Jadi ini Bapak dan Ibu mungkin kalau misalnya mau video pembelajarannya lebih keren nih daripada kadang susah-susah nyari footage yang gratisan buat opening nih misalnya, atau kalau misalnya nyari footage kan sama semua tuh, apalagi kalau di itu tuh Filmora nih, di Filmora itu kan udah openingnya udah itu semua udah banyak banget dipakai. Bapak dan Ibu sebenarnya bisa bikin motion grafis sederhana juga untuk opening. Bahkan Bapak dan Ibu kalau misalnya nggak kuat nih PC-nya pakai After Effects kan idealnya motion grafis itu kan bikinnya yang istilahnya paling cakep itu kan pakai After Effects ya. Tapi sebenarnya kalau nggak kuat nih PC-nya Bapak dan Ibu juga bisa pakai Office PowerPoint. Jadi Office PowerPoint itu bisa dimainkan juga animasi, ada panel animasi sama ada setting manajemen objeknya. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa bikin motion grafis sederhana pakai Microsoft PowerPoint. Nah, ini ada beberapa contoh video pembelajaran TIK yang dia pakai konsep motion grafis, tapi biasanya ini menjelaskan konsep. Ini saya play ya Bapak dan Ibu contohnya. Kalau ini sih ceritanya dia menjelaskan konsep programming. Hi friends, in this video we are going to discuss about operators in C. So the operators are used to perform mathematical and logical calculations in a program. So when we talk about operators, we definitely. Jadi di sini dia menjelaskan kayak konsep operator di sini, tapi dia jelasinnya nggak melulu cuma pakai pakai slideshow PPT aja, tapi dia mainkan juga kayak gerakan animasi per komponen katanya atau per item yang disebutkan. Jadi sambil kita dengerin itu nggak bosen. Gitu. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa play keseluruhannya ya, tapi ini kayak seenggak-enggaknya udah kelihatan lah overall. Kemudian ini stylenya minimalis ya Bapak dan Ibu. Jadi background-nya putih, nggak pakai banyak warna. Kemudian fokus-fokusnya pada item-itemnya, dia cuma nggak penuh, nggak memenuhi layarnya, jadi minimalis sekali. Ini contoh penerapan yang motion grafis style minimalis tadi. Kemudian contoh yang kedua, ini dari FreeCodeCamp. Ini sebenarnya hampir sama yang tadi, tapi dia lebih kalau tadi kan mainin tipografi aja banyak-banyak, nggak terlalu banyak gambar grafis atau gambar vektornya. Kalau yang FreeCodeCamp ini di sini contohnya dia pakai beberapa gambar vektor atau gambar grafis untuk memvisualisasikan item-item yang dijelaskan. Kemudian ada juga ini motion grafisnya Simplilearn. Ini dia lebih cenderung ke kayak slideshow PowerPoint aja sih, tapi juga tadi dimainkan untuk gerakan-gerakannya, namun dia pewarnaannya dia lebih berwarna lah daripada yang jenis yang sederhana tadi. Ini ada contoh juga tutorial programming, dia gabungin antara live action dengan perekaman layar. Digabung juga sama motion grafis. Ini ada juga contohnya.
Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya menerangkan suatu konsep tapi pakai yang papan tulis kemarin. Ini pakai nulis di screenwriting. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sekian untuk materi hari ini. Jadi intinya Bapak dan Ibu, materi hari ini disampaikan untuk menambah yaitu tadi kayak kepekaan estetik Bapak dan Ibu ketika nanti Bapak dan Ibu bikin video pembelajaran. Kalau untuk yang guru multimedia sih sebenarnya saya yakin ini udah selera desainnya udah pada keren-keren semua. Jadi intinya sih kalau misalnya kita di multimedia Bapak dan Ibu itu sering-sering lihat banyak referensi desain terutama, kemudian sering-sering juga kalau mau dipraktekin atau coba bikin kayak digital art gitu, itu bakalan membantu sekali untuk melatih kepekaan estetik Bapak dan Ibu gitu. Walaupun memang katanya kan kalau kata Rio Purba itu kan sebagus-bagusnya desain itu pasti ada yang nggak suka, kemudian kalau sejelek-jeleknya desain itu pasti tetap ada yang suka, minimal yang bikin gitu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu istilahnya mau melatih kepekaan estetis itu harus lihat banyak referensi gitu. Baik, sekian aja Bapak dan Ibu untuk materinya. Ada yang ingin kita diskusikan atau tidak? Saya kembalikan ke Mbak Arlita ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sierra. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa dinyalakan mic-nya. Tidak ada yang ingin bertanya? Apa sudah jelas? Materinya Iya, Oke, nanti materinya di-share. Oke, berarti ini sudah jelas ya untuk penugasannya nanti juga sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi sudah saya sampaikan lagi, sudah kami share untuk kurikulum dari Adobe-nya. Bapak dan Ibu bebas mau mengambil yang kurikulum yang dari bahasa Inggris atau mau mengambil dari summary yang di bahasa Indonesianya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal mulai susun lah, bagusnya sih dicicil mulai sekarang, karena nanti presentasi proyeknya kan langsung setelah pertemuan tatap muka, karena ketika pertemuan tatap muka di jadwalnya kan pagi sampai sore, kita akan lebih membahas teknis materi dari industrinya, sehingga Bapak dan Ibu mungkin waktu untuk pengerjaan tugasnya cuma bisa di malam harinya, atau kalau bisa ya dicicil dari sekarang. Minimal Bapak dan Ibu nanti untuk ketika presentasi proyek nanti akan kami bagikan jadwal ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada 25 peserta, nanti akan mempresentasikan perangkat pembelajarannya sehari berarti sekitar berapa itu? Sekitar 9 sampai 8 ya Mbak Arlita? Iya, 8. Berarti 8 Mbak, maksimal 8 ya. hari. Iya. Nanti biasanya kami bagi jadwal itu di hari pertama yang paling dekat ya, Bandung dan sekitarnya. Kemudian hari kedua yang lebih jauh lagi, yang biasanya transport pulangnya harus naik pesawat, itu biasanya kami jadwalkan di hari ketiga gitu. Jadi supaya nanti nggak terburu-buru diselesaikan di akhir materi, biar maksimal juga nanti penampilan Bapak dan Ibu. Bagusnya sih mulai disusun dari sekarang, minimal di analisis KD sudah mulai diisi sampai walaupun nanti materinya baru diberikan di industri ya Bapak dan Ibu, cuma saya rasakan di sini Bapak dan Ibu sebagai guru multimedia sudah mayoritas familiar sama softwarenya Adobe, sehingga Ibu kira-kira nanti saya mau bikin proyek apa untuk siswanya, terus nanti media pembelajaran dalam bentuk videonya yang saya buat itu sesi yang mana, atau topik atau subtopik yang mana, seperti itu. Sudah jelas ya saya rasa Bapak dan Ibu untuk penugasannya. Nanti kita masih ada satu materi lagi besok, setelah itu Bapak dan Ibu mendapatkan materi dari industri selama 8 hari, karena nanti ada penugasan-penugasan juga dari industri.
Ya, harapannya itu tadi Bapak dan Ibu mencicil, kemudian kita ketemu lagi langsung presentasi proyek Bapak dan Ibu masing-masing ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan ke grup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Arlita. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sierra. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum ditutup? Ya, jika tidak sepertinya semuanya sudah jelas. Besok masih ada materi lagi, media pembelajaran yang ketiga yang akan disampaikan jam 9 WIB atau jam 10 WITA. Dengan pematerinya Pak Hakim ya Mbak Sierra ya? Materinya Pak Hakim, penggunaan 365. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Jika tidak, kita tutup. Terima kasih kepada Ibu Syera. Semoga materi yang telah disampaikan bisa diterima dan bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi Mbak Lita mungkin? Oh iya, dinyalakan dulu kameranya Bapak Ibu semua. Silakan kameranya dinyalakan dulu Bapak Ibu semua untuk didokumentasikan. Saya juga belum nyalain kamera. Ya, Ibu sih. Ayo Bapak Ibu dinyalakan kameranya semuanya. Yang terlihat di saya yang nyala cuma 4. Sinyalnya lemas semua, disuruh nyalain kamera ya. Udah salah Jumat Bu, Wali. Udah salah Jumat ya. Baik, ya sudah. Nanti saya capture dari rekamannya saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan end meeting ya Bapak Ibu. Silakan beraktivitas kembali. Terima kasih Ibu Sierra. Terima kasih Mbak Lita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mbak Sierra. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu.